tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita berada di Museum Talaga Manggung. Kita akan coba explore seperti apa sih cerita sejarah tentang Talaga Manggung ini. Simak liputannya ya teman-teman. Oke sahabat Napak Tilas, saya udah ketemu langsung nih dengan pemandu saya sekaligus pengelola ya Kang. Dengan Kang Asep kita akan ngobrol langsung nih tentang cerita dari Talaga Manggung ini. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam, sampurasun. Sampai Kang, langsung saja nih Ya. teman-teman Napak Tilas ingin tahu tentang sejarah atau cerita Talaga Manggung itu seperti apa sih Kang? Oke, Talaga Manggung ya. Talaga Manggung itu adalah nama sebutan kerajaan yang memang sekarang sudah tidak ada ya. Sehingga semua kita tahu bahwa sekarang itu bentuk negara kita itu adalah republik, dan walaupun bagaimana kita tetap berada di wilayah Jawa Barat, negara Republik Indonesia. Cuman secara budaya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya mengangkat kembali budaya-budaya yang mana mengingat pada pepatah Bung Karno tentang jas merah ya. Jadi jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jadi adanya Republik Indonesia, adanya Jawa Barat, adanya Kabupaten Majalengka itu tidak terlepas dari situs-situs yang dulunya memang merupakan satu kerajaan. Dan ini adalah salah satu puzzle atau rangkaian dari perjalanan peradaban sebuah bangsa yang dinamakan Kerajaan Talaga Manggung. Nah, berawal ketika itu kurang lebih dari abad ke-13 bahwa di wilayah kita di selatan Kabupaten Majalengka sekarang itu muncul sebuah kamandalaan awalnya, atau disebut Mandala. Ya, okay. Mandala itu adalah pusat pembelajaran atau pusat pendidikan yang sekarang mungkin disebut pendidikan tradisional, kalau dulu mungkin modern di zamannya ya. Kamandalaan yang berada di sebelah selatan dari tempat ini, yaitu di Gunung Bitung. Sehingga disebutlah Mandala itu adalah Mandala Bitung Giri atau Mandala Gunung Bitung, letaknya di Kecamatan Cingambul ya. Nah, Mandala Gunung Bitung itu di sana adalah pusat pembelajaran atau pusat pendidikan keagamaan, tata kelola hidup, tata kelola kenegaraan, tata kelola alam. Di sana itu dibawa oleh seorang raja resi atau gersi guru yang bernama Rakean Sudayasa. Nah, itu dari tanah Sunda, dia mengelola di sana sehingga banyak orang yang datang untuk berguru. Nah, dari Kamandala itu berevolusi, Kang. Jadi tidak cukup di Kamandalaan, dinyatakan bahwa di Kamandalaan itu udah banyak kader-kader dan lain sebagainya. Akhirnya dikembangkanlah menjadi Karamaraharjaan. Nah, Karamaraharjaannya itu pindah itu ke daerah Sangiang. Itu masih tetap di abad ke-13. Cuman kalau tadi Kamandalaan Batara Gunung Bitung atau Kamandalaan Bitung Giri itu kurang lebih di tahun 1355, dan kurang lebih kalau dalam catatan itu 2 windu ya. 2 windu itu kurang 8 kali 2 berarti 16 tahun dari itu akhirnya dibangunlah sebuah tatanan struktur, satu tatanan di kenegaraan, yaitu yang disebut Karamaraharjaan atau sering disebut Karamaan. Itu tempatnya di Sangiang. Nah, tempatnya di Sangiang. Nah, berjalan lagi Karamaan itu berarti kan di Talaga itu udah ada 2 ya. Nah, dari Sangiang itulah titik benang merahnya, sehingga wilayah yang besar ini disebut Kerajaan Talaga. Nah, kenapa Kerajaan Talaga? Sebab Sangiang itu pada prinsipnya secara keseluruhan adalah situ. Di sana itu situ itu dalam bahasa Sanskrit atau dalam bahasa Sunda kuno itu disebut Talaga. Nah, dari Talaga itu wilayah-wilayah sekitarnya disebutlah wewengkon Talaga. Jadi wewengkon Talaga itu satu wilayah yang dekat dengan situ. Nah, akhirnya ketika situ itu berada di atas itu kan dalam bahasa Sunda kuno sebutnya Manggung. Nah, jadi Talaga yang ada di atas di Talaga Manggung. Itu secara etimologi bahasa ya. Nah, cuman kalau secara harfiah yang sesungguhnya Talaga Manggung itu adalah singkatan daripada Talaga Mandala Hyang Agung. Jadi Talaga tempat, ada Mandala itu satu tempat suci lah. Hyang Agung adanya unsur spiritual di sana, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, di sanalah tempatnya, jadi disebut Talaga Manggung. Nah, terus berjalan antara Karesiannya yang tetap masih di Gunung Bitung, Karamaannya di Sangiang, berjalan lagi. Mungkin sesepuh-sesepuh zaman dulu itu berpikir juga, alah ini dibutuhkan nih
salah satu bentuk untuk tata kelola negara. Nah, makanya di era berikutnya di tahun 1400 didirikanlah sebuah karatuan. Nah, masih karatuannya namanya Karatuan Talaga, cuman tempatnya pindah dari Sangiang itu berpindahlah ke Walang Suji, yang ada di daerah Banjaran. Nah, diangkatlah di sana, alhamdulillah, sehingga catatan tentang Walang Suji itu tercatat dalam naskah Bujangga Manik di abad ke-15. Itu ada salah satu namanya Ameng Layaran atau Bujangga Manik, pernah dia mengadakan perjalanan spiritual dan akhirnya nyampe. Nah, sehingga nama Walang Suji, nama Talaga Manggung itu bukan hanya sekedar cerita rakyat, tapi kita sudah tercatat di naskahnya. Udah ada juga banyak, tidak hanya Walang Suji di kronik, tidak hanya tadi Bujangga Manik, tapi di kronik Sunda kuno juga kita ada juga tercatat, di naskah Wangsakerta juga kita tercatat ada tentang keberadaan karatuan atau lazimnya disebut Kerajaan Talaga. Nah, dari Walang Suji terus berjalan dari 1426 hingga beberapa periode dengan dinamika politiknya, dengan berbagai pergantian kepemimpinannya ya, secara dinasti dari anaknya turun ke cucunya terus, sehingga di tahun 1650-an dikarenakan mungkin Walang Suji sudah tidak aman lagi untuk mendirikan satu tatanan kerajaan atau satu tatanan karatuan, akhirnya dipindahkanlah ke daerah sini. Dan ini adalah tempat kita berbicara di sini sebagai Bumi Manik. Bumi Manik itu bekas gudang senjata tadinya. Nah, nanti yang di depan itu ada karatuannya disebut Bumi Ageng, dari cara karatonnya di tempat tata kelola pemerintahannya di seberang, dan di sini sebagai tempat alutsista lah, atau pusaka-pusakanya di sini, sehingga disebut Bumi Manik, dan atau ada yang nyebut juga Bumi Alit. Nah, sehingga sama sesepuh selanjutnya itu ya udahlah kita jadikan aja sebagai museum gitu, tempat penyimpanan itu, sehingga barang-barang yang dulunya pernah ada di sini tidak kemana-mana, masih tetap di sini dan kita masih tetap pelihara. Nah, itu sekilas tentang Kerajaan Talaga ya. Jadi ini teman-teman, saya kebetulan berada di museumnya, Museum Talaga Manggung ya Kang. Betul. Nah, sebenarnya museum ini bukan hanya sekedar museum. Betul. Artinya di dalam museum ini banyak peninggalan-peninggalan. Iya, situs budaya juga. Situs budaya juga gitu. Jadi mungkin teman-teman berpikiran bahwa museum itu adalah suatu tempat yang dibuat untuk menampung benda-benda. Iya. Tempatnya itu museumnya itu mungkin bebas ya. Tapi Betul. di sini justru museum yang memang di sekitarnya itu masih ada nuansa sejarahnya ya. Betul. Ada budayanya, ada ceritanya gitu. Bukan hanya sekedar museumnya. Nah, kita akan coba explore nih teman-teman, seperti apa sih museum ini dan ada apa aja sih di komplek museum ini. Kita ikuti eksplornya ya. Oke teman-teman, kita akan coba explore ya Museum Talaga Manggung ini bersama Kang Asep. Ada apa aja sih di museum ini? Oke Kang, boleh diceritakan ada apa aja sih museum ini? Nah, ini Kang, selain kita di sini sebagai tempat penyimpanan barang, juga kita di sini sebagai sarana untuk pelestarian ekologi yang ada ya, seperti pohon-pohon yang Kang lihat yang besar-besar ini. Dan saya juga ini yang hidup di era sekarang hampir tidak tahu ini pohon apa, dan kesamaan dari pohon-pohon ini di daerah-daerah lain juga ini udah relatif jarang, dan bahkan banyak yang tidak ada, seperti saja yang di depan tuh. Itu kami menyebutnya sebagai pohon Brahma. Ini yang mana? Yang ini, yang gede ini, yang ini. Nah, yang ini pohon Brahma ini disebutnya. Nah, itu pohon Brahma itu kita hampir tidak menemukan di daerah kita ya, khususnya di daerah. Yang ini ya? Ini Kang, yang ini ya? Betul. Nah, juga pohon-pohon yang lain. Jadi kita di sini selain memang tempat untuk penyimpanan barang, juga ini difungsikan sebagai paru-paru kota gitu kan. Paru-paru kota ya, memang untuk di kota Talaga sendiri yang paling rindang lah inilah. Nah, gitu. Terus kita kalau ke depan, di sini juga ada beberapa artefak peninggalan ya. Di antaranya ini yang sempat diteliti oleh Ibu Profesor Nina Lubis pada tahun 2012. Ini yang disebut batu palungguhan, Kang. Ini coba masuk aja ke sini, Kang, nggak apa-apa. Nah, ini disebutnya batu palungguhan, ada yang nyebut juga batu palinggihan. Ini fungsinya sebagai altar, di mana batu ini dipergunakan untuk penobatan raja dan putra mahkota ketika pergantian kepemimpinan. Nah, ini sebagai altar. Nah, ini batunya, Kang, kurang lebih. Kalau kesamaannya mungkin di Jawa Barat juga, di Banten juga ada Seliman Siwacana ini disebutnya, Kang.
Tahun 1000? Ini ke 1300-an. Batu ini 1300. dipergunakan sejak 1300-an sampai akhir masa pemerintahan tradisional di Kerajaan Talaga Manggung. Dan juga ini ada artefak, ada lumpang, ada ini kalau secara tradisionalnya di kita disebutnya batu bandring, cuman ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa ini adalah batuan dorpal. Jadi batuan yang berenergi magnetik yang berfungsi untuk menahan anti gempa, ini biasanya ditanam di dalam. Ini kecerdasan orang-orang tua dulu itu ya, kecerdasan budaya kita itu memang sangat luar biasa. Dimana kalau orang-orang tua dulu membangun rumah di daerah-daerah pegunungan, ini selalu mencari batu dorpal seperti ini, biasanya ditanam. Katanya ini mengandung elektromagnetik sehingga bisa menahan memperingan guncangan gempa, katanya, menurut mitos seperti itu, Kang. Kalau batuan itu memang kita secara penelitian sejarah ya, yang pernah diteliti oleh, tadi saya bilang pernah diteliti oleh Ibu Nina Lubis, Profesor Nina Lubis, bahwa itu adalah batu palungguhan. Jadi altar untuk tempat dinobatkannya raja dan putra mahkota gitu. Oke, berarti raja pertama itu siapa, Kang? Raja pertama, kalau yang tadi ya di evolusi awal, di cerita awal, bahwa yang pendiri Kerajaan Talaga Manggung adalah Sudayasa. Beliau membuka satu kamandalaan tadi yang di Gunung Bitung, nanti berpindah lagi ke Sangiang, dirajai oleh Prabu Talaga Manggung, nanti berpindah lagi ke Walang Suji, yang menjadi pemimpinnya kala itu yaitu Nyai Ratu Simbar Kancana. Dan akhirnya terus dari Nyai Ratu Simbar Kancana lahir lagi raja, banyaklah kalau saya ceritakan gitu ya. Nanti ada dari Simbar Kancana ada Raden Parung atau disebut Batara Sokawayana, ada Ratu Parung, disebutnya nama aslinya Nyai Ratu Sunyalarang, terus Arya Kikis, Prabu Haur Kuning, terus yang terakhir itu Raden Apun Surawijaya. Nah, itu raja-raja yang memerintah di Kerajaan Talaga dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-17. Nah, nanti dari abad 17 udah masuklah pemerintahan kolonial, nanti Kerajaan Talaga berubah menjadi keadipatian, berubah jadi ketumenggungan dengan nanti orang-orang yang berbeda juga, hingga tahun 1819 runtuhlah Kerajaan Talaga atau runtuhlah pemerintahan tradisional Talaga. Nah, dilanjutkan nanti dengan pemerintahan modern kala itu dikelola oleh hampir seluruh bekas-bekas kerajaan yang ada di Nusantara itu pasti dikelola oleh pemerintahan kolonial. Akhirnya diangkatlah bupati yang baru yang diangkat oleh Belanda, namanya Raden Dendanagara. Beliau menjadi bupati Kabupaten Majalengka yang hingga sampai sekarang berganti sampai sekarang. Raja terakhir di Talaga Manggung itu siapa, Kang? Raden Apun Surawijaya 1750. Setelah itu tadi kolonial masuk, diganti lagi oleh adipati apa gitu ya. Dan terakhir yang menyatukannya kembali itu Adipati Sacanata atau bergelar Bupati Panungtung. Nah, setelah ada kejadian tekanan dari pihak kolonial, ada invasi, sampai Adipati Sacanata itu dikejar-kejar, ya akhirnya Adipati Sacanata tidak mau tunduk terhadap pemerintahan kolonial Belanda, maka diangkatlah bupati baru, cuman tidak menjadi Bupati Talaga. Akhirnya Kabupaten Talaga itu digabung dengan Maja, dengan Raja Galuh menjadi Kabupaten Majalengka sekarang gitu. Oke teman-teman ya, ini saya berada di Museum Talaga Manggung. Cukup luas ya, Kang? Berapa hektar, Kang? 6.000 meter.